Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang soal prediksi biologi UNBK SMA yang saya ambil dari mediaeduka.com. Soal yang pertama, ilmu biologi berkembang pesat di berbagai bidang kehidupan. Salah satu cabang biologi yang termasuk ilmu terapan adalah bioteknologi. Contoh peranan bioteknologi di bidang lingkungan adalah, kita bahas per optionnya. Option A, pembuatan dan penggunaan obat sintetik, ini dalam bidang kedokteran. Mengontrol proses kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup, ini bidang biokimia. Yang C, mendeteksi penyakit yang menyerang hewan dan tumbuhan, ini bidang patologi. Mengendalikan suatu penyakit pada suatu daerah disebut dengan epidemiologi. Option E, penggunaan bakteri untuk mengurai tumpahan minyak di pantai, ini option yang benar. Yang kedua, soal yang kedua, manakah hubungan yang tepat antara jenis virus dan bagian organ yang diserangnya? Kita mulai dari option A, ortomisovirus. Ini virus yang menyerang saluran pernafasan, menyebabkan influenza. Maka option A tidak benar. Option B, herpes staphylidae. Ini menyerang lapisan mukosa dan kulit. Option C, poliomyelitis. Ini menyerang kaki, benar menyerang kaki, tetapi bukan pada sel-sel otot, pada sistem saraf kaki, sehingga menyebabkan kelumpuhan. Option D, virus tungro. Benar, ini menyerang tanaman padi, tetapi bukan pada akar, tetapi menyerang pada batang dan daun, sehingga padi daunnya berwarna menguning dan seperti terpelintir seperti itu. Kemudian batangnya itu tumbuh kerdil, tidak sempurna, tidak tumbuh dengan bagus. Option E, virus mosaic menyerang daun tanaman tembakau, ini option yang benar. Soal yang ketiga, perkembangan ilmu biologi di bidang anatomi dan fisiologi dalam dunia kedokteran dapat digunakan untuk mengatasi penyembuhan berbagai penyakit pada manusia, yaitu option A, identifikasi jenis-jenis mikroba penyebab penyakit pada manusia dan hewan, ini mikrobiologi. Sedangkan anatomi itu kan struktur organisasi dalam makhluk hidup. Sedangkan fisiologi itu kan fungsi organ tubuh. Maka option yang tepat adalah B, yaitu pencangkokan ginjal, jantung, sumsum tulang belakang, dan hati. Option C, pengaturan pola makan bergizi menggunakan teknik rasio, ini ilmu tentang nutrisi. Option D, rekombinasi susunan gen dan virus flu burung buatan, ini bidang bioteknologi. E, penemuan vaksin dan antibiotik, ini juga bidang bioteknologi. Soal yang keempat, perhatikan ciri-ciri tumbuhan berikut. Berklorofil, berakar serabut, memiliki pembuluh angkut, berbunga tidak sesungguhnya,
reproduksi vegetatif dengan spora, serta spora berkecambah jadi protalium. Yang ditanyakan adalah ciri tumbuhan paku dan ciri tumbuhan paku yang membedakan dengan tumbuhan lumut. Kita koreksi dari ciri yang pertama, berklorofil. Kedua-duanya berklorofil, jadi bukan pilihannya. Berakar serabut, ini pada paku, sedangkan pada lumut itu akarnya rhizoid. Ciri yang kedua ini membedakan antara lumut dan paku. Memiliki pembuluh angkut, ini tumbuhan paku punya, tapi pada lumut dia tidak ada. Bunga tidak sempurna atau bunga tidak sesungguhnya. Kedua tumbuhan memiliki bunga yang tidak sesungguhnya, jadi itu bukan pilihan. Reproduksi vegetatif dengan spora, kedua-duanya vegetatifnya juga dengan spora, jadi juga bukan pilihan. Yang keenam, spora berkecambah jadi protalium, ini pada paku. Pada lumut, sporanya nanti berkembang menjadi protonema. Ciri-ciri yang membedakan antara tumbuhan paku dengan tumbuhan lumut adalah 2, 3, dan 6. Option C. Soal yang kelima, yang tidak termasuk ciri-ciri tumbuhan pada gambar berikut. Di sini ada tumbuhan jenisnya Ginkgo biloba, Genitum genom, kemudian pinus. Ini ada pinus, ada genitum, ada ginkgo. Pinus, ini genitum atau melinjo. Kemudian ini ginkgo biloba. Ini adalah contoh-contoh tumbuhan yang memiliki strobilus. Kemudian bentuknya kerucut, pembuahannya tunggal. Karena contoh ini adalah termasuk pada Gymnospermae, maka pembuahannya tunggal. Artinya kalau pembuahan tunggal, dia tidak memiliki endosperma. Jadi yang tidak termasuk ciri-ciri tumbuhan Gymnosperma adalah endosperma. Karena ini ciri dari Angiospermae. Endosperma sendiri artinya adalah cadangan makanan. Angiosperma itu memiliki dua pembuahan atau pembuahan ganda. Yang pertama itu nanti membentuk zigot, yang kedua membentuk endosperma atau yang disebut dengan cadangan makanan. Yang keenam, persamaan antara tumbuhan pada gambar berikut ini adalah dari gambar itu, yang pertama ini adalah tumbuhan tebu, yang kedua ini bambu, yang ketiga ini tumbuhan padi, yang keempat ini pisang. Contoh-contoh ini soalnya tidak susah karena dia termasuk pada golongan monokotil. Pembuahannya ganda, reproduksinya tidak dengan spora. Tidak semua batangnya berkambium, karena kalau pisang itu tidak berkambium. Padi juga tidak berkambium, memiliki pembuluh yang jelas, sudah memiliki pembuluh angkut. Kemudian daunnya itu melengkung. Soal yang ke-7. Gambar berikut menunjukkan simbiosis. Pada gambar di sini ada gambar ulat di atas
daun. Artinya ulat mencari makan pada daun dengan cara menggerogoti daun sehingga daun berlubang. Daunnya rugi, ulatnya untung. Maka sifat simbiosisnya adalah parasitisme. Kita bahas satu persatu. Mutualisme, simbiosis mutualisme ini saling menguntungkan. Kedua-duanya saling menguntungkan. Contohnya adalah tubuh manusia dengan bakteri E. coli. Kemudian bakteri Rhizobium dengan akar pada kacang polong-polongan. Yang ketiga contohnya kupu-kupu dan lebah dengan bunga untuk proses penyerbukan. Yang option C itu komensalisme, di mana organisme yang satu diuntungkan, yang organisme lain tidak untung juga tidak rugi. Contohnya anggrek dengan pohon mangga. Option D, netralisme, itu tidak saling berpengaruh. Contohnya adalah jika pada suatu lapangan rumput di situ ada sapi, di situ ada kambing, sama kedua-duanya sama-sama mencari makan, sama-sama memakan rumput, tetapi tidak saling terganggu. Itu disebut dengan netralisme. Yang option E itu predasi. Predasi itu salah satu cara spesies hewan untuk mencari makan. Ini contohnya zebra dengan singa. Soal yang ke-8. Jika ekosistem air tawar tercemar insektisida, kadar terbesar dalam pencemar terdapat pada, mulai dari option A, air tawar ini berfungsi sebagai unsur atau komponen abiotik. Sedangkan ikan kecil, fitoplankton, ikan besar, dan zooplankton itu sebagai komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari bukan makhluk hidup. Ikan kecil di sini berperan sebagai konsumen 2. Fitoplankton berperan sebagai konsumen 1. Ikan besar sebagai konsumen ketiga. Zooplankton di sini sebagai saya ulangi lagi. Fitoplankton ini berperan sebagai produsen, sedangkan zooplankton berperan sebagai konsumen pertama. Jadi tadi ada kesalahan. Fitoplankton itu produsen, bukan konsumen 1. Yang konsumen 1 adalah zooplankton. Untuk kadar pencemarannya, itu yang pertama kali terkena tapi kadarnya paling sedikit itu adalah produsen, kemudian konsumen 1, dilanjutkan konsumen 2, dan terakhir adalah konsumen 3. Jadi di sini yang mempunyai atau yang di dalam tubuhnya terdapat kadar terbesar bahan pencemar adalah ikan besar. Soal yang ke-9. Perhatikan gambar 2 hewan vertebrata berikut. Yang pertama hewan A dan yang kedua hewan B. Hewan A ini disebut dengan reptilia, di situ contohnya adalah ular. Hewan B adalah mamalia, di situ gambarnya adalah singa, jelas itu mamalia. Persamaan ciri kedua hewan tersebut adalah
Kedua hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang ini keduanya memiliki persamaan pada ruang jantung. Ruang jantungnya memiliki 4 ruang. Sedangkan untuk suhu tubuhnya itu ada poikilotherm dan homoiotherm. Untuk poikilotherm ini adalah sifat dari reptilia. Sedangkan pada mamalia itu bersifat homoiotherm. Untuk option C, peredaran darah tertutup ini dimiliki oleh mamalia. Mamalia memiliki 2 sistem peredaran darah, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah tertutup. Yang option D, pembuahan eksternal ini dimiliki oleh reptilia, sedangkan mamalia itu pembuahannya internal. Option E, bernafas menggunakan trakea ini bukan sifat dari reptil maupun mamalia, tetapi ini sifat dari insekta atau serangga, di mana termasuk pada invertebrata.